Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah amma ba'd. Sahabat-sahabat mahasiswa baru Universitas Padjadjaran yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka meskipun melalui virtual. Maka kesempatan yang baik ini marilah kita manfaatkan untuk mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan kesehatan dan kebaikan yang lain. Kedua, sholawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Baik, pada kesempatan yang baik ini, saya Ahmad Abdul Basit ini akan menyampaikan satu tema tentang peran sains dan teknologi dalam agama Islam. Ya, peran sains dan teknologi dalam Islam ini adalah materi yang akan saya sampaikan dalam video ini. Sesungguhnya Islam ini adalah agama yang tidak anti dengan perkembangan sains dan teknologi. Maka dua tema yang akan saya susun secara berurutan. Yang pertama, saya akan menyampaikan peran Islam dalam perkembangan sains dan teknologi, sementara yang kedua adalah peran sains dan teknologi sendiri dalam perkembangan Islam. Jika mengambil hikmah dari surat Al-Alaq ayat 1, ini adalah ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada baginda Muhammad SAW. Dalam surat ini jelas disampaikan bahwa ayat pertama yang Allah turunkan itu adalah Iqra atau bacalah. Nah, perintah membaca ini sesungguhnya tidak hanya dimaknai sebagai kunci untuk membaca secara tekstual, tapi sebenarnya ini adalah kunci untuk memahami atau mengetahui sesuatu. Maka dari ayat ini kita sebenarnya diberi petunjuk bahwa Islam ini bisa mengakomodir atau sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, menghormati perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga kita harus membaca tanda-tanda zaman, membaca perkembangan ilmu dan pengetahuan itu, salah satunya adalah sudah disampaikan dalam ayat ini. Namun ada penegasan yang lain selain bacalah adalah soal dengan menyebut nama Tuhan. Jadi apapun yang kita pelajari, apapun yang kita baca, sesungguhnya kita harus tetap kembalikan pada nilai-nilai ketuhanan. Kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam proses belajar kita. Kemudian dalam hal yang lain, jika dikaitkan dengan sebuah konsep pembangunan berkelanjutan ya, atau Sustainable Development Goals atau SDGs, poin pertama kaitan dengan menghapus kemiskinan. Ini salah satu ayat dalam kisah surat Al-Mujadalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dalam beberapa derajat. Nah, dalam pemahaman sosial kita tahu
bahwa untuk memutus rantai kemiskinan itu salah satunya dengan pendidikan. Bahwa kebodohan ini akan melahirkan kemiskinan, kemiskinan akan kembali melahirkan generasi yang secara akses pendidikan itu kurang dari yang lain. Maka sebenarnya dalam hal ini, kenapa kemudian negara itu menjamin proses pendidikan bagi warga yang kurang mampu, salah satunya untuk tadi memutus rantai kemiskinan. Dan ternyata konsep yang ada di SDGs ini, jika dikaitkan dengan ayat Al-Quran, ada salah satu ayat yang menunjukkan bahwa pendidikan ini adalah salah satu janji Allah untuk dinaikkan derajatnya. Maka dengan pendidikan orang akan mendapatkan derajat yang lebih baik, meskipun itu tidak selalu dimaknai dengan hitung-hitungan ekonomi. Kemudian yang lain ini dalam 17 poin yang ada dalam tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan atau SDGs itu, diantaranya tadi saling berkaitan ya, kemiskinan, dan kaitan dengan kelaparan dan banyak poin yang lain. Islam sendiri sesungguhnya ini sudah punya kontribusi besar dalam hal kemajuan ilmu dan pengetahuan. Di masa kejayaan Islam, ini ada sejumlah ilmuwan muslim yang nama-namanya tentu sudah sahabat-sahabat kenal, sahabat-sahabat pahami, karya-karyanya juga sebagian sudah kita nikmati sampai hari ini, gitu ya. Ada tokoh besar, seorang fisikawan kita kenal, nama Al-Biruni, kemudian ada Ibnu Haytham, ada Ibnu Sina yang tentu sangat masyhur dengan ilmu kesehatan, ilmu kedokterannya, kemudian ada Ibnu Battuta dan Ibnu Rashid yang kita kenal punya kontribusi besar dalam Islam. Nah, tinggal hari ini PR kita adalah kita bisa melanjutkan temuan-temuan yang luar biasa dari beliau-beliau ini dengan karya-karya kita atau tidak. Kemudian sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sebuah hadis yang sudah sangat populer sesungguhnya. Mungkin Anda semuanya juga sudah hafal ya, karena ini sering sekali diucapkan di berbagai kesempatan. Sebuah hadis yang kemudian juga disusun oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah sebagai hadis yang pertama dimunculkan dalam kitab itu. Karena memang niat ini sangat penting dalam setiap aktivitas kita. Hanya perkara niat bisa jadi sesuatu yang semula bernilai ibadah akan sia-sia karena salah menempatkan niat. Atau bisa sebaliknya, sesuatu yang seolah bernilai duniawi, tapi karena kita benar dalam menata niat, maka sesuatu itu akan memiliki nilai ibadah. Dan contohnya bisa jadi kita rajin sholat sunnah ketika di masjid, gitu ya, berjamaah dengan yang lain. Tapi kalau kita salah menempatkan niat bahwa sholat sunnah itu agar kita dipuji oleh teman kita, dianggap sebagai orang yang orang yang alim gitu, atau dipuja oleh teman-teman kita yang lain, maka sesuatu yang sebenarnya bernilai ibadah tapi salah menempatkan niat bisa jadi itu menjadi sebuah kesia-siaan. Tapi sebaliknya, sesuatu yang seolah bernilai duniawi, berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, kerja mencari uang gitu ya, konteksnya mencari rezeki, yang seolah sangat duniawi, tapi jika kita benar dalam menata hati kita dalam niat, maka bisa jadi bekerja jadi punya nilai ibadah karena niatnya adalah misalnya mencari nafkah untuk anak dan keluarga di rumah. Maka itu pentingnya menata niat. Nah, niat dalam pendidikan, niat dalam belajar ini juga penting untuk dipahami dan diterapkan oleh kita bersama. Ini
kawan-kawan, sahabat-sahabat semua yang baru masuk di Universitas Pajajaran, sebagai mahasiswa baru yang akan menempuh pendidikan di Unpad ini, maka penting juga untuk menata niat. Apa niat teman-teman ini untuk kuliah di Unpad? Apakah pengen jadi orang yang kaya raya, orang yang bekerja secara baik, kemudian nanti jadi kaya raya dan sebagainya, atau ada niat-niat lain yang saya yakin hanya teman-teman sendiri yang mengetahui. Nah, penting untuk menata niat ketika kita memulai pendidikan atau mencari ilmu ya di Universitas Pajajaran. Dalam kitab Ta'lim Ta'lim karya Imam Al-Zarnuji, bahwa niat mencari ilmu itu setidaknya ada 5 yang diperintahkan oleh agama. Yang pertama, niatkanlah bahwa Anda belajar di Universitas Pajajaran ini, di Unpad ini, ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kunci ya, kunci mencari keridhaan Allah. Kemudian yang kedua adalah mencari kebahagiaan di akhirat. Gimana kalau niat saya itu untuk tadi ya, untuk pengen nggak miskin, pengen nanti mendapat kerjaan yang baik, atau bahkan pengen jadi pejabat yang kemudian punya kuasa gitu ya. Ya selama itu tetap dikembalikan pada keridhaan Allah, kepada jalan-jalan Allah, maka tentu itu juga diperbolehkan. Tapi yang utama adalah niatnya untuk menghilangkan kebodohan, kemudian menghidupkan agama, melestarikan Islam. Jika nanti kelak Anda jadi seorang pejabat, maka dengan kebijakan yang Anda miliki, dimanapun Anda berada, tetap hidupkanlah Islam, tetap lestarikan Islam. Kalau Anda jadi orang yang misalnya berlebih dalam hal rezeki, keuangan, maka tetaplah Anda berada di jalur Allah dengan menjadi orang yang ahli sedekah. Maka menata niat dari awal ini penting. Niat Anda untuk belajar di tempat ini, niatkanlah semata-mata karena Allah, mencari ridho Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan, menghidupkan agama, dan melestarikan Islam. Perhatian Islam terhadap ilmu ini ada di banyak sekali ayat dalam Al-Quran, termasuk juga hadis-hadis Nabi. Di antara yang cukup masyhur adalah soal hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi, wa talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah sejak dari ayunan hingga liang lahat. Kemudian ada hadis yang lain, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Nah, ini salah satu dasar kenapa kita mungkin sering mendengar ya, kalau Anda sedang menuntut ilmu, kemudian takdir Allah Anda harus meninggal karena apapun selama proses menuntut ilmu, maka Anda masuk golongan orang yang mati syahid. Itu karena selama menuntut ilmu itu Anda berada di jalan Allah hingga pulang, ya, hingga pulangnya nanti. Itu yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Kemudian jika kita sudah memahami ilmu, memiliki ilmu, bagaimana kedudukan dan tanggung jawab kita, ya? Maka Islam dan semangat keilmuan, kemudian kedudukan ahli ilmu dan tanggung jawabnya. Yang pertama adalah soal kedudukan ahli ilmu dan tanggung jawabnya. Orang yang berilman dan berilmu ini ditempatkan pada derajat yang tinggi. Ini seperti yang tadi kita bahas di awal. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu surat Al-Mujadalah. Kemudian manusia itu diperintahkan bertanya kepada ahli ilmu. Nah, bahwa sumber-sumber keilmuan kita dalam kondisi yang mungkin serba bingung dengan situasi, maka kita diperintahkan untuk bertanya kepada ahli. Kemudian
keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia mengambil keuntungan yang banyak. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Kemudian tidak dikategorikan ahli ilmu ketika seorang yang disebut pakar dalam bidang ilmu tertentu, tetapi tidak mewarisi ilmu para nabi. Jadi ini pentingnya kita tetap mempelajari ilmu yang diwariskan oleh para nabi. Di antaranya tentu adalah ilmu agama. Ahli ilmu perannya seperti lampu mercusuar yang mengarahkan manusia kita ketika kehilangan arah. Nah, mungkin kalau studi kasus tentang kondisi hari ini, kita sedang dihadapkan dengan dalam situasi pandemi yang panjang, gitu ya, yang berkepanjangan. Seluruh umat di dunia sedang bingung menghadapi ini, maka dalam kondisi ini pilihan-pilihannya adalah satu, tetap sandarkan kondisi ini pada keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah serahkan ini kepada orang yang memang ahli di bidangnya. Mereka beliau yang di bidang kesehatan, di bidang kedokteran, gitu ya, yang memang ahli di bidangnya. Kemudian tanggung jawab sebagai seorang ahli ilmu, maka tanggung jawab ahli ilmu adalah mengamalkan ilmu dan menyampaikan atau mengajarkannya. Maka ketika kita memiliki sebuah ilmu, diberikan rezeki ilmu oleh Allah SWT, salah satu tanggung jawab kita adalah menyampaikan ilmu yang kita pahami itu kepada orang lain. Ya. Jadi ilmu jangan dipegang sendiri, ya, tapi disebarluaskan. Semakin ilmu kita tersebar, maka itu sebagai amal jariah kita yang nanti kelak jadi tabungan di akhirat. Karena tentu kita memahami atau sering mendengar bahwa sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bermanfaat. Bisa jadi ilmu yang kita miliki itu adalah kebermanfaatan bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ilmu bukanlah sesuatu yang dihafal, tetapi sesuatu yang bermanfaat. Ya. Jadi kenapa di dunia pendidikan itu selain juga pengajaran, kita juga dituntut untuk mengabdi pada masyarakat. Kalau dosen mungkin ada PKM, ya, pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa pun kan juga demikian, ada KKN, ada kemudian pengabdian ke masyarakat dalam bentuk yang lain, agar kita selama menjadi mahasiswa di Unpad ini tidak hanya berkontribusi terhadap diri kita sendiri, tapi juga terhadap masyarakat sekitar, terhadap orang lain. Ilmu yang kita miliki ini juga membawa manfaat bagi orang di sekitar kita dan bagi semesta. Kemudian orang yang berilmu itu bertanggung jawab untuk menjadi pionir dalam beramal, karena dialah yang lebih tahu tentang yang hak dibanding orang lain. Demikian pula dalam mencegah kemungkaran yang terjadi. Jadi orang berilmu itu juga diberi tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran. Ya, ada hal yang kita sering dengar, ya, soal amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Tapi yang penting juga dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar juga bil ma'ruf. Ya. Jadi menyeru kebaikan dengan kebaikan, kemudian mencegah kemungkaran juga dengan cara-cara yang baik. Nah, kita masuk dalam poin soal peran sains dan teknologi dalam perkembangan Islam. Kalau tadi peran Islam dalam perkembangan teknologi, kita sudah banyak ahli, para pendahulu yang punya kontribusi besar dalam perkembangan teknologi. Maka hari ini kita dihadapkan pada situasi perkembangan teknologi yang luar biasa. Kita tentu nggak akan mungkin dibendung, ya, perkembangan teknologi ini. Karena sifat dasar manusia rasa ingin tahu yang tinggi, maka orang akan terus mencari tahu tentang dunia ini. Ya, kita sering dengar, ya, cerita-cerita orang
kemarin ada yang baru sampai dari bulan gitu ya, atau perkembangan di biologi, orang ingin menciptakan penemuan-penemuan baru. Kemudian di media sosial, perkembangan media juga luar biasa. Dulu bahwa salah satu sumber kebenaran gitu ya, salah satu sumber kebenaran itu salah satunya dari media, ya, misalnya salah satunya dari media. Tapi hari ini sumber informasi yang benar, ya, mungkin bukan sumber kebenaran, tapi sumber informasi yang benar itu bersumber dari mana saja. Orang yang dulu hanya bisa menjadi penikmat informasi, tapi hari ini juga bisa menyajikan informasi melalui media sosial yang kita miliki. Anda pun juga bisa, kan? Anda dengan akun media sosial, baik di Facebook, baik di YouTube, baik di Instagram, di TikTok, dan media sosial yang lain, Anda bisa menjadi penyampai informasi di sana. Nah, kondisi ini membuat atau membawa keuntungan sebenarnya, karena ada kemudahan dalam syiar dan dakwah Islam. Bagi kita hari ini dengan mudah menemukan sumber-sumber kajian keagamaan di channel-channel YouTube, ya, mengkaji soal akidah, mengkaji soal fikih, dan banyak yang lain kita bisa temukan dengan mudah di sana. Kemudian kita juga posisi dimanapun gitu ya, bisa menjangkau sumber informasi yang jauh dari lokasi kita berada. Kalau dulu kan kalau kita mau ngaji ya harus ke rumah kiainya langsung, bertemu langsung, yang lokasinya tentu nggak bisa terlalu jauh ya dari lokasi kita berada. Tapi kalau hari ini kita bisa dengan mudah menerima sumber informasi itu dari sumber-sumber yang lokasinya jauh dengan perkembangan teknologi. Tapi ini juga membawa dampak lain. Karena semua orang bisa menyampaikan informasi, semua orang bisa mengabarkan melalui media sosialnya, maka lahirlah, ya mungkin istilah sekarang banyak nyebut hoax gitu ya, berita bohong, atau kalaupun tidak sampai hoax ya ada informasi-informasi salah yang tersebar melalui media sosial. Ya. Maka ini jadi masalah baru atau jadi tantangan baru dalam kajian keagamaan kita. Bagaimana kita tetap mempelajari agama dari sumber-sumber yang terpercaya, dari sumber-sumber yang kita memang bisa pahami dan bisa ikuti. Sahabat-sahabat mahasiswa Universitas Padjadjaran yang berbahagia, dalam perkembangan ilmu dan teknologi, sebenarnya sudah banyak sekali ayat-ayat Quran yang memberikan petunjuk tentang perkembangan teknologi itu jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Misalnya dalam kisah surat Yasin ya, ayat 80, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Sadaqallahul Adzim. Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Kalau dari kehidupan sehari-hari, rasanya kan tidak mungkin menyalakan api dari sebuah kayu yang hijau, kayu yang masih basah, nggak nyala ya. Harus kayu kering. Kalau mahasiswa bikin api unggun dan yang lain kan kayunya harus kering. Tapi kalau analisis para ahli, termasuk ahli agama, menyampaikan bahwa ini sesungguhnya kalau dimaknai, ayat ini menunjukkan sebuah prediksi yang sangat jauh tentang perkembangan teknologi. Bahwa munculnya api dari tumbuhan yang hijau itu bisa dimaknai sebagai adanya
mungkin minyak bumi gitu ya. Minyak bumi kan yang bersumber dari fosil-fosil tanaman dan hewan-hewan atau tanaman hijau itu sudah jutaan tahun gitu ya. Kemudian ternyata hari ini kita bisa membuktikan dari tanaman yang hijau itu bisa menyala. Maka ini adalah sebuah keajaiban keluar biasaan ayat-ayat Al-Quran yang ini juga dipercaya tidak hanya oleh umat Islam tapi beberapa peneliti yang meyakini soal itu. Kemudian yang lain di sabda Rasulullah SAW kaitan dengan perkembangan teknologi. Hari ini ketika kita memiliki atau menggenggam teknologi ya, handphone, smartphone dan yang lain, beberapa hal kita bisa lakukan dengan sangat mudah. Misalnya dengan handphone yang kita miliki, kita bisa mendengarkan kajian-kajian dari para ustadz, dari para ustazah, dari para kiai. Kita juga bisa membaca Al-Quran melalui aplikasi yang ada di handphone. Apakah itu diperbolehkan? Ya? Tidak melalui mushaf seperti yang biasanya, tapi membaca Quran melalui. Nah, kalau dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sesungguhnya agama itu mudah dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang, melainkan memudahkannya. Oleh karena itu, luruskanlah, dekatilah, dan berilah kabar gembira. Maksudnya mudah ini kan banyak ayat atau banyak keterangan kaitan dengan tata cara beribadah. Kalau kita tidak bisa beribadah, sholat dengan cara berdiri, maka agama memperbolehkan kita sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk karena satu hal, maka diperbolehkan dengan berbaring. Ya. Tidak bisa berbaring, maka kita diperbolehkan dengan mengedipkan mata dan sebagainya. Itu kemudahan-kemudahan yang sebenarnya agama berikan dalam menjalankan ibadah. Namun yang jadi catatan adalah mudah atau gampangnya aturan dalam melaksanakan ibadah itu bukan berarti menggampangkan. Ya. Gampang berarti bukan menggampangkan atau bukan juga gampangan. Maka kemudahan ini diberikan oleh Allah SWT agar kita senantiasa melaksanakan ibadah itu dalam situasi dan kondisi apapun. Dan yang terakhir adalah perkembangan teknologi ini juga melahirkan dampak negatif. Salah satunya adalah keberadaan hoax dan kesalahpahaman dalam beragama, seperti yang tadi sempat saya singgung. Maka ada beberapa poin yang kita bisa lakukan dalam menghindari hoax dan kesalahpahaman dalam beragama dari sumber-sumber apapun gitu ya. Yang pertama adalah mencari referensi agama dari sumber-sumber terpercaya. Jadi kalau hari ini ada gairah untuk terus belajar beragama seperti yang saya dan teman-teman lakukan hari ini, maka upayakan selalu mencari referensi agama dari sumber-sumber terpercaya. Sumber-sumber terpercaya itu apa? Ya tentu selain Al-Quran dan Al-Hadis adalah kalau itu bersumber dari buku, pastikan bahwa siapa penulisnya, buku ini diterbitkan di mana, misalnya. Kita ada upaya untuk mencari tahu lebih jauh. Ada upaya untuk tidak langsung percaya begitu saja. Kemudian kalau itu dari media sosial ataupun dari website, maka pastikan bahwa website ini adalah website yang terpercaya, yang punya track record baik, diterbitkan atau dipublikasikan oleh lembaga-lembaga yang kredibel, gitu ya, sehingga isinya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian mengenali siapa penulis atau penyampai materi dalam video atau sumber tersebut. Jadi kalau nonton di YouTube gitu ya, kan sekarang banyak ya memang seorang ahli agama atau orang yang
mungkin baru belajar agama, menyampaikannya melalui YouTube atau aplikasi yang lain. Termasuk kita sebenarnya juga bisa kan dengan cara begitu. Tapi tentu untuk menjadikan referensi dalam beragama, kita butuh sumber-sumber atau tokoh mubaligh, ahli agama yang memang mumpuni dalam bidang agama. Maka penting bagi kita untuk juga terus menelusuri siapa yang sebenarnya menyampaikan materi dalam bidang agama tersebut. Satu misalnya ya, kita bisa cari tahu apakah pernah pesantren di mana, atau pernah kuliah di mana, atau pernah belajar agama di mana, sehingga kita bisa meyakini apa yang disampaikan beliau-beliau ini adalah sumber kebenaran bagi kita. Kan kalau mungkin sampai kita tahu sanad keilmuannya ya, yang sampai ke Rasulullah SAW. Misalnya beliau ini belajar dari gurunya, gurunya ini belajar dari gurunya lagi, gurunya belajar dari gurunya lagi, sampai tersambung ke Rasulullah SAW. Kemudian ada upaya untuk mencari sumber pembanding. Jadi salah satu yang mungkin terjadi kesalahan hari ini adalah langsung mempercayai informasi yang kita terima. Salah satunya adalah informasi-informasi kaitan dengan agama. Kalau dalam kondisi begitu, salah satu yang paling mungkin kita lakukan adalah mencari sumber pembanding. Jika di buku A disampaikan begini, kita cari di buku B. Kalau di website A disampaikan begini, coba kita cek di website B atau website C, apakah hal yang sama. Kalau disampaikan, kalau ternyata kita temukan banyak kesamaan, ya mungkin 90% kita bisa yakini sebagai sebuah informasi yang benar. Tapi jika ternyata berbeda, bahkan dengan tidak banyak kesamaan dengan yang lain, kita perlu ragukan. Bukan langsung tidak percaya juga ya, tapi perlu ragukan sehingga kita bisa mencari sumber informasi pembanding yang lain. Kemudian yang terakhir adalah bertanya langsung pada ahli agama. Ini tentu salah satu yang paling direkomendasikan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang agama, maka silahkan bertanya langsung kepada ahli-ahli agama. Ahli agama itu siapa? Bisa jadi ulama, ustadz, kiai, ajengan yang ada di sekitar rumah kita, gitu ya, atau bisa jadi beliau-beliau yang ada di lembaga-lembaga di ormas Islam misalnya, kemudian ada di misalnya MUI atau di Kementerian Agama, sehingga kita bisa, atau dosen di kelas ya, dosen agama di kelas, guru agama di kelas, sehingga kita bisa mendiskusikan hal-hal yang berkecamuk di pemikiran kita kaitan dengan agama. Nah, ini satu atau dua hal yang saya sampaikan kaitan dengan perkembangan teknologi hari ini yang membawa manfaat besar dalam syiar dan dakwah Islam, tapi juga ada konsekuensi-konsekuensi lain kaitan dengan persebaran hoax dan juga kesalahpahaman dalam beragama. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Nanti diskusi kita bisa lakukan di portal Live Unpad. Akan teman-teman ikuti diskusinya di masing-masing kelas. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jika ada kesalahan, tentu ini dari diri saya pribadi. Jika ada baik dan kemaslahatannya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.